Coba deh direview kembali deh penanganan kasus Subang. Serius nih kasus Subang. Kasus Subang itu yang mana? Seorang ibu dan anak ditemukan sudah tak bernyawa dalam kondisi luka parah di bagasi mobil. Ya. Oleh sekian lama kasus itu tidak terungkap. Sampai kemudian Polda Jabar menyimpulkan bahwa pelaku adalah beberapa orang. Salah satunya adalah suami si ibu itu, alias ayah dari si anak itu. Iya. Tetapi sepanjang saya bisa ikuti penanganan kasusnya misalnya ya, konon ada 2 bercak darah atau 2 DNA. 2 DNA siapa? Bukan DNA siapa-siapa yang ada di TKP, bukan DNA korban, bukan DNA para terdakwa. Lantas DNA siapa? Tidak tahu. Berarti ada orang luar yang masuk ke TKP dan melakukan, ya perkiraan saya ini melakukan tindakan kekerasan sedemikian rupa sampai kemudian tertinggal. Mungkin terjadi pergumulan atau apa, terjadi luka, tertinggallah bercak darah mereka. Tertinggallah 2 DNA asing. DNA-nya dalam bentuk darah atau kulit. Kabarnya nih ada di darah. Kemudian sudah dilakukan uji DNA. DNA siapa? Hanya sampai pada sebulan DNA asing. Loh, itu sih? Loh, kok itu sih? Diabaikan. Mestinya setiap fakta-fakta dari proses scientific evidence itu harus digali dengan jelas sehingga nggak ada pertanyaan lagi. Betul, sampai titik paling hulu. Paling ujung. Kalau masih ada pertanyaan itu berarti pemeriksaannya belum tuntas. Betul, saya sepakat itu. Dan yang begitu justru malah prosesnya nggak terang itu. Jadi prosesnya nggak terang itu. Prosesnya justru malah membuat sesuatu itu menjadi kabur gitu. Apalagi kalau saya tafsirkan secara kebalikan Mas Nobel. Ini kan jadi pasal yang dipakai dalam kasus, kita belok dikit Subang nggak apa-apa ya? Iya. Dalam kasus Subang itu juga pakai 340 pembunuhan berencana. Dilakukan secara bersama-sama. Dari persidangan itu narasi yang muncul adalah terdakwa ini menutupi perbuatannya. Berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan. Terdakwa ini menghabisi anggota keluarganya sendiri yang semestinya harus dia lindungi. Terdakwa ini membunuh karena kepentingan materi. Katanya begitu. Terdakwa seolah tidak menunjukkan rasa penyesalan. Dan seterusnya. Menurut saya nih, dengan sejumlah sebutan atau julukan semacam itu, kalau memang terbukti sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, hukum seumur hidup atau hukum mati aja sekali. Terdakwa tanda petik hanya dihukum 20 tahun. Artinya apa? Hukuman 20 tahun bagi terdakwa dengan segala macam sebutan ini seolah justru mengindikasikan jangan-jangan majelis hakim pun gamang. Nggak yakin ya? Tidak yakin. Nah sekarang kita balik nih. Kalau hakim sudah sampai pada keraguan-raguan, masa memvonis bersalah orang? Lebih baik membebaskan berapa orang? 1.000 orang 1.000 orang bersalah daripada satu orang yang tidak bersalah. Nah, dan itu, hakim itu punya kewajiban beyond reasonable doubt standar. Betul. Nah, bicara beyond reasonable doubt itu kalau menurut saya sebetulnya ada 5 level, tapi suatu saat mudah-mudahan kita bisa perbincangkan. Tapi yang ingin saya katakan adalah angka 20 tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Subang terhadap terdakwa justru membuat saya bertanya-tanya, jangan-jangan angka ini mengindikasikan derajat keraguan-raguan hakim akan putusan yang mereka buat sendiri.